Jumpa lagi di Beyond Headline. Hajatan pemilu presiden telah usai. Komisi Pemilihan Umum pada hari Rabu 24 April 2024 telah menetapkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden terpilih. Artinya sampai 20 Oktober 2024 Prabowo Gibran resmi akan menjadi Presiden Indonesia ke-8 menggantikan Presiden Joko Widodo. Setelah Presiden terpilih ditetapkan, sudah menjadi tradisi politik Indonesia. Elit politik saling bertemu, saling berbagi untuk membicarakan soal power sharing atau pembagian kekuasaan. Akan diajak masuk ke pemerintahan atau memilih jalan susah berada di luar pemerintahan. Ngomong-ngomong, kalau soal bagi-bagi kursi, kursi menteri itu terbatas jumlahnya hanya 34 orang. Ya kalau setiap menteri ada wamen, bisa ada 34 wamen juga, akan ada 68 pejabat yang bisa diwadahi di Undang-Undang Kementerian Negara. Partai politik telah menyampaikan sinyal-sinyal PDIP, minimal yang muncul dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, memilih akan berada di luar pemerintahan. Tapi mungkin sedikit berbeda karena ada faksi yang menginginkan berada di dalam pemerintahan. Nasdem mulai membuka diri. PKB tidak ada DNA PKB yang suka pada posisi oposisi. Sehingga akan juga sangat mungkin PKB masuk ke dalam pemerintahan. Biarlah itu menjadi domain dari partai-partai politik. Karena memang di Indonesia partai politik seakan-akan tidak punya ideologi. Ideologinya hanya kepentingan. Seperti kredo politik purba, tiada lawan dan kawan abadi dalam politik selain kepentingan itu sendiri. Ketika kepentingan terwadai, ya disitulah kompas politik akan diarahkan. Namun bagi saya yang menarik adalah kemana figur yang bernama Mahfud MD. Figur yang relatif independen dari partai politik akan mengarahkan langkah politiknya. Pada tahun 2019, Mahfud pernah hampir menjadi calon wakil presiden. Namun, ketua umum partai politik yang lain seakan-akan memaksa Presiden Jokowi untuk tidak memilih Mahfud dan kemudian memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pada waktu itu. Dalam perkembangannya kemudian Mahfud menjadi Menko Polhukam di pemerintahan Presiden Jokowi dan kemudian di tengah jalan mundur sebagai Menko Polhukam karena maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Kalau pendekatannya by law, based on hukum, Mahfud tidak perlu mundur sebagai Menko Polhukam. Namun Mahfud lebih memilih mundur untuk berkontestasi dalam pemilu presiden. Itulah salah satu keunggulan moral dari Mahfud MD. Sosok yang independen, sosok yang punya integritas, sosok yang dicintai kelas menengah, tapi mungkin kurang disukai oleh elit-elit politik. Keunggulan moralitas dan unggah-ungguh dari Mahfud inilah kemudian yang menjadi semacam modal sosial bagi Mahfud untuk kemudian mengarahkan langkah politiknya ke depan. Setelah MK memutuskan kemenangan Prabowo Gibran sah, Mahfud kemudian menghormati putusan itu sebagai bentuk penghormatan atas hukum. Kemana Mahfud akan melangkah? Perjalanan karir Mahfud MD ini sudah sangat panjang sebagai seorang intelektual berintegritas, sebagai seorang pemimpin informal di masyarakat,
Dia pernah menjadi anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dia pernah menjadi Menteri Pertahanan. Dia pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dan kemudian menjadi Menko Polhukam. Saya pribadi mengenal Mahfud sudah cukup lama. Ketika Mahfud menjadi ahli hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia di Jogja, di kampus Cikditiro, saya sering mewawancarai Mahfud MD. Pikiran-pikiran hukumnya, gagasan-gagasan hukumnya cenderung progresif. Keadilan bagi Mahfud bukan keadilan formal, keadilan prosedural, tetapi keadilan yang lebih substansial. Dalam beberapa kali interaksi saya dengan Mahfud, keprihatinnya terhadap situasi hukum, khususnya kasus korupsi yang merebak dan merajalela di Indonesia, sungguh luar biasa. Mahfud pernah mengatakan bahwa di darat, di laut, di udara ada korupsi. Mahfud pernah mengatakan jika korupsi di pertambangan saja bisa dibenahi, itu bisa mengentaskan orang-orang miskin. Itulah Mahfud yang saya kenal. Dalam artikelnya di Kompas 11 Oktober 2005, Mahfud menulis artikel dengan judul Habis Teori di Gudang. Artinya apa? Artinya Mahfud menjelaskan berbagai teori-teori yang dibangun oleh teoritisi barat di Indonesia telah diterapkan, tetapi korupsi ya tetap merajalela. Kemudian Mahfud menawarkan solusi untuk memperbaiki Indonesia. Dia mengajukan bagaimana merekrut pejabat yang bersih dan berani. Bersih artinya bermoral, punya rekam jejak, tak pernah korup, dan tak punya masalah hukum. Berani artinya berani menggebrak dan bertindak terhadap situasi apapun guna mendobrak kejumutan birokrasi. Bersih dan berani, dua kata kunci itu saya setuju itu melekat pada diri Mahfud MD. Bersih, 35 tahun saya menjadi wartawan, saya belum pernah mendengar ada masalah hukum yang terkena pada Mahfud MD. Berani, sudah banyak contoh-contoh empirik di mana Mahfud adalah sosok yang berani. Kalau saya boleh menambahkan satu atribusi yang pas dari Mahfud adalah seorang problem solver, seorang tokoh yang mencoba menyelesaikan masalah kebangsaan secara konstitusional. Sehingga selain berani, bersih, dan seorang penyelesai masalah secara konstitusional. Integritasnya mungkin tidak diragukan lagi. Hanya mungkin pada elit mungkin Mahfud dianggap sangat berintegritas dan kurang berkompromi sehingga mungkin di sebagian elit tidak disukai. Ada beberapa contoh empirik yang memang bagaimana Mahfud berani, bersih, dan kemudian problem solver. Ketika terjadi sedikit kisruh di tahun 2004 menjelang pemilu, banyak orang protes kemudian tidak mendapatkan surat undangan. Hari kian dekat, Mahfud kemudian berani menggunakan posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi bersidang dan memutuskan bahwa untuk memilih tidak perlu ada undangan tapi cukup dengan KTP. Itulah salah satu contoh empirik Mahfud berani menyelesaikan problem karena kondisinya darurat. Sehingga melalui tangan-tangan Mahfud, Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan problem konstitusional bukan hanya aspek prosedural semata, tetapi aspek substansial. Inilah keadilan substansial yang diyakini oleh Mahfud. Satu contoh lagi adalah ketika tahun 2009, ketika ada hiruk pikuk kriminalisasi pimpinan KPK Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah.
Mahfud kemudian dengan berani, kadang-kadang orang menganggap terlalu berani ketika dia meminta KPK untuk menyerahkan hasil sadapan KPK terhadap pengusaha Anggodo untuk diputar dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Publik seluruh Indonesia melalui tayangan televisi yang hadir di sidang Mahkamah Konstitusi menyaksikan bagaimana rekaman sadapan yang sifatnya adalah konfidensial bisa diputar dalam panggung Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian terungkap bagaimana sebetulnya panggung belakang dari penegakan hukum, panggung belakang ketika pada waktu itu terjadilah kriminalisasi pimpinan KPK. Semua orang terbelalak dengan langkah Mahfud MD yang memutar rekaman sadapan yang sangat-sangat konfidensial dan mempertontonkan dalam panggung belakang bagaimana hukum Indonesia itu telah menjadi industri dan mafia hukum itu kemudian terungkap. Itulah cara dan tindakan Mahfud yang bukan hanya keadilan prosedural tapi keadilan substansial yang pernah dikerjakan. Kasus lain adalah kasus Sambo yang pada waktu itu Sambo kemudian memerintahkan ajudannya untuk menembak Yosua. Tanpa ada peran Mahfud, narasi itu pastilah kemudian bahwa Eliezer adalah yang menembak Yosua. Tapi karena ada Mahfud di sana, kemudian dia berani mengarahkan tongkat penyelidikan kemana, dan kemudian kebenaran itu kemudian terungkap. Sambo menjadi perencana dari penembakan Yosua, tetapi Richard Eliezer terbukti sebagai justice kolaborator. Itulah rekam jejak dari Mahfud MD. Dengan berbekal pada kejujuran, integritas, modal sosial, pertanyaannya kemudian kemana Mahfud akan melangkah? Bukan tidak mungkin akan ada tawaran-tawaran dari pemerintahan baru untuk Mahfud bergabung dalam pemerintahan. Tapi saya tidak terlalu yakin Mahfud akan mengambil posisi-posisi untuk bergabung dalam pemerintahan baru. Saya tidak yakin Mahfud akan menerima opsi itu. Opsi lain yang saat ini terbuka adalah Mahfud mencoba saja run sebagai pimpinan KPK, menggantikan Firly Bahuri yang habis masa jabatannya pada Desember 2024. Apakah Mahfud mau mengambil pilihan politik itu? Kita harus menunggu. Tapi pertanyaannya adalah apakah elit-elit politik di DPR mau menerima atau mau mengendorse Mahfud sebagai pimpinan KPK sesuai dengan komitmennya? Saya juga tidak terlalu yakin langkah opsi maju sebagai pimpinan KPK itu akan diambil oleh Mahfud MD. Saya sempat berbincang dengan sejumlah aktivis demokrasi di mana posisi Mahfud yang paling pas. Dan saya melihat bahwa posisi yang pas bagi Mahfud MD adalah tetap menjadi muazin bangsa, menjadi guru-guru bangsa, dan membersamai masyarakat sipil. Masyarakat sipil membutuhkan ketokohan dari Mahfud MD dengan kemampuan artikulasi, dengan kemampuan dan jaringan yang dimiliki. Mahfud bisa mengawal dan membersamai masyarakat sipil yang mungkin sekarang kelelahan karena berbagai gagasan-gagasan kemudian tidak kemudian diakomodasi. Kebersamaan Mahfud di masyarakat sipil rasanya perlu menyongsong corak pemerintahan ke depan yang oleh sejumlah pengamat akan mengarah kepada authoritarian populisme dengan mengandalkan pada sisi security dan order. Sehingga dengan posisi Mahfud sebagai masyarakat sipil, dia bisa ikut mengawal kebebasan sipil yang ada di masyarakat sipil. Membersamai masyarakat sipil boleh jadi pilihan yang tepat untuk
Profesor Mahfud MD sekarang ini. Itulah yang mengingatkan saya pada era Gus Dur bersama Marsilam Simanjuntak pada waktu itu mendirikan apa yang disebut sebagai forum demokrasi atau sekarang bisa diperluas menjadi forum demokrasi dan konstitusi yang menawarkan pikiran-pikiran alternatif menjadi check and balancer terhadap kekuasaan, menyusun peta jalan bagaimana pembenahan Indonesia ke depan, tetap mengawal korupsi, nepotisme, dan mengembalikan ideologi bangsa ini sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan yang pasti bagaimana teks-teks konstitusi, khususnya pasal 33, bahwa bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, itu kemudian betul-betul didedikasikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Boleh jadi ada satu juga peran yang perlu diemban oleh Mahfud selain korupsi, konstitusi, dan demokrasi adalah memimpin pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis itu adalah bagaimana mengimbau elit-elit bangsa untuk mengurangi kerakusan dalam mengeruk alam dengan pertambangan yang gila-gilaan yang pada akhirnya mengabaikan generasi-generasi mendatang. Apapun pilihannya adalah pada Mahfud MD, tapi saya merasa bahwa kehadiran Mahfud MD di masyarakat sipil akan lebih produktif, akan lebih konstruktif untuk sama-sama mengawal jalannya demokrasi di negeri ini.